Halo, selamat siang. Oke, kita belajar ya siang ini. Gua ambil cuti, so let's learn. Mari kita bahas soal-soal ya. Karena ini gue nggak tahu mau ambil soal dari mana. Tapi gue masih tertarik ya dengan soal-soal dari UGM. Coba gue lihat lagi. Apakah ada soal yang lain? Oops. Oke, this is it. So sebelumnya kita udah ngerjain soal yang ini, yang 4 ya. Coba kita nomor 5 ya. Nomor 5 gimana nih? Diberikan fungsi fx sama dengan diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 2 pangkat x. Oke, cukup sederhana. Tentukan domain fungsi f, tentukan daerah naik atau turun fungsi f, tentukan titik ekstrim f dan jenisnya. Banyak banget. A sampai F. Oke. Tentukan daerah cekung, combung, dan titik belok fungsi F. Oke, coba kita kerjakan. Ini aja deh. Screenshot aja deh, biar gampang. Gak usah ditulis ulang lagi. Dulu A sampai C. Oke, ini soalnya. Ada fungsi F yang menurut gue ini cukup sederhana ya. F sama dengan X kurang 2 kali E pangkat X. Dan kita mau cari domain fungsi F. Oke, kita bahas dulu. Pembahasan. Domain fungsi F. Kita tuliskan fungsinya Fx sama dengan X kurang 2 E pangkat X. Ya. Kita perhatikan kalau di fungsi F ini tuh dia memuat dua komponen, ada polinom order 1 X kurang 2 dan E pangkat X ya. Pembahasan. Cari domain. Yang mau kita lakukan cari domain. Fungsi F memuat suku ya. Memuat E pangkat X yang sebenarnya nggak ada syaratnya sih ini. Fungsi F terdefinisi untuk berapapun nilai X real. Oke? Ya, jadi dia boleh berapapun nilai X real. Karena itu domainnya adalah semua bilangan real. Gue tuliskan sebagai df aja ya. Df adalah bilangan real. Oke, udah segitu aja. Dari minus tak hingga sampai tak hingga, kita udah jawab poin A. Kedua, kita udah selesaikan poin A. Kedua, yang B maksud gue, tentukan daerah naik atau turun fungsi F. Oke, tentukan daerah naik atau turun fungsi F. Kita cari turunan pertama dulu ya. Temukan dulu turunan pertama fungsi F. Oke, selamat bergabung semua. Selamat datang di sesi gue siang ini. Kalian bisa stay di sini kalau kalian belajar kalkulus. Yang lagi gue kerjakan adalah satu soal tentang aplikasi turunan. Kita udah ngerjain poin A, mencari domain fungsi F ya. Fungsi F-nya X kurang 2 E pangkat X. Sekarang kita mau coba yang B, tentukan daerah naik atau turun. Untuk memeriksa di mana fungsi F itu naik atau turun, teman-teman, kita mesti evaluasi turunan pertamanya ya. So, kalau kita punya bentar gue harapin dulu deh. Align and align. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi f yang merupakan perkalian ya, dia misalkan x kurang 2 e pangkat x, betul ya. Kita mau turunin nih, kita mau cari f aksen. Gunakan aja aturan perkalian untuk turunan yang kalian gue yakin udah pernah pelajari ya di SMA gitu. Kalian tuh dulu tuh kalau kita SMA kita nyarinya misalkan dulu ada U ada V gitu, terus turunannya adalah U aksen V tambah UV aksen. Nah, jadi aturan itu yang kita gunakan ya, sampai kapanpun selalu itu sih. dx turunan U dulu atau turunan suku pertama, turunan X kurang 2 dikali dengan E pangkat X tambah X kurang 2 dikali dengan turunan E pangkat X. Oke.
Ini kita gunakan aturan perkalian. Selamat bergabung, silahkan follow akun ini kalau kalian belajar kalkulus dan stay di sesi kita siang ini. Kita lagi bahas satu soal tentang aplikasi turunan teman-teman. Silahkan bertanya kalau kalian punya pertanyaan, komen di kolom komentar ya. Jadi gue akan coba jelasin kalau gue ngerti ya. Dan kalian bisa nanya hal spesifik. Thank you udah like ya. Thank you Jojo dan teman-teman udah like sesi gue, jadi semoga ini lebih direkomendasikan lagi. Gratis anyway, kalian gak perlu bayar. Gue yakin gak ada juga cari akun gue di TikTok ya. Buat apa nyari kalkulus ya? Gak ada kayak nyari kalkulus. Semoga kalian ketemu dan akun yang pas. Oke, kita turunin dulu nih. X kurang 2, turunannya 1 ya. 2 turunannya 0, so ini tinggal E pangkat X saja. Sederhana sekali untuk yang ini. X kurang 2 tambah turunannya E pangkat X ya. Kita tetap tuliskan X kurang 2. Turunannya E pangkat X ya E pangkat X juga. Terus kita tinggal kali tambah kurang aja nih. E pangkat X, E pangkat X kurang E pangkat X kali X. Ya, tuliskan aja X E pangkat X kurang negatif 2 E pangkat X berarti plus ya. 2 E pangkat X. Yang kebetulan ini juga ada E pangkat X, jadi 1 tambah 2 jadi 3 ya. Jadi F aksen X itu sama dengan 3 E pangkat X kurang X E pangkat X. Oke, selesai. Kita udah ketemu dengan turunan pertama, teman-teman. Oke, yang mau kita periksa berikutnya adalah kita mau cek tandanya nih. Kira-kira di mana fungsi F ini turun atau naik dengan memeriksa nilai X berapa. Cari nilai mungkin rentang ya, atau rentang interval nilai X yang menyebabkan F aksen itu lebih dari 0 atau sebaliknya, atau kurang dari 0. Oke. Nah, kita evaluasi aja salah satu deh. Kita bisa tuliskan ketak samaan 3E pangkat 3E pangkat X kurang X E pangkat X ini lebih dari 0. Oh, mungkin ini gue coba faktorkan dulu deh. Ini masih bisa difaktorkan nih. F aksen X sama dengan E pangkat X kali 3 kurang X. Menarik ya. Fungsinya order 1 dikalikan dengan E pangkat X, hasilnya juga masih order 1. Tidak berubah ordernya nih. Gue baru tahu bisa kejadian kayak gini ternyata. Nah, jadi kita periksa ya, F aksen X berapa sih yang bisa menyebabkan X berapa sih yang bisa menyebabkan F aksen ini lebih dari 0. Itu yang mau kita cek kan. Kebetulannya suku eksponen E pangkat X itu selalu lebih dari 0 untuk berapapun nilai X ya. Untuk berapapun nilai X. Jadi kita hanya perlu mengevaluasi ini nih. Evaluasi si suku order 1 ini aja nih. 3 kurang X 3 kurang X lebih dari 0. Nah, ini artinya X kurang dari 3. Oke. Ternyata diperoleh. Nah ini kesimpulan kita ya. Ternyata F aksen X itu lebih dari 0 di X kurang dari 3. Dan sebaliknya ya, F aksen X itu kurang dari 0 ya, harusnya di sisi lain dari domainnya ini ya, di X lebih dari 3. Apa kesimpulan kita yang kemudian bisa kita ambil? Fungsi F, jadi fungsi F itu naik di X kurang dari 3 dan turun di X lebih dari 3. Oke, coba kita lihat grafiknya. Kita coba pakai Desmos ya. Kita gambarkan dia sama dengan X kurang 2 E pangkat X. Ini titik. Kayak gue salah. Sepertinya gue salah. Ada yang keliru nih karena jawabannya tidak demikian ya. Batas naik atau turunnya itu bukan di
Bukan di 3, tapi di 1 nih. Di X sama dengan 1. Coba kita lihat lagi, kayak gua salah nih. Di turunannya X kurang 2, E pangkat X. X kurang 2 ini benar, X kurang 2, E pangkat X. X kurang 2 kali E pangkat X itu, turunannya X kurang 2, 1. X kurang 2, oh ini salah, kenapa gue kurang? Ini harusnya plus nih. Sorry, gue salah. Tambah. Ini juga E pangkat X berarti tambah, ini bukan negatif ya, berarti positif. Mana tadi? Ini. Sementara ini bukan positif tapi negatif nih. Dikurang. Artinya ini bukan 3 tapi negatif 1. Negatif 1 yang bisa kita faktorkan kemudian 1 tambah X. Oh, wait. Ini bukan negatif tapi positif ya. Gua harus ganti dulu. Ini bukan positif tapi negatif. Gua ambil aja deh. X kurang 1. Nah, itu dia. Ternyata hasilnya turunan pertama adalah E pangkat X dikalikan dengan X kurang 1. Nah, ini yang mesti kita evaluasi. Berapa sih nilai X agar hasil turunannya ini positif atau negatif? Nah, dari ekspresi ini kan sebetulnya kita tinggal ngelihat aja ya, bahwa yang harus terjadi adalah X kurang 1 itu lebih dari 0 atau X lebih dari 1. Nah, ternyata fungsi f aksen itu dia positif, atau fungsi f positif di X lebih dari 1, dan sebaliknya dia negatif kalau X kurang dari 1. Artinya fungsi f itu naik di F lebih dari 1 dan turun di sisanya X kurang dari 1. Dan ini terkonfirmasi dengan gambar kita tadi. Kalau kalian lihat lagi, ini gue share aja gambarnya. Gue harus bikin titik. 1, minus E. Oke, that's it. Kasih label. Oke, terkonfirmasi di gambar grafik ini bahwa memang fungsi f itu naik di kanannya 1 dan turun di kirinya 1 ya. Share graph. Di sini. Yap. Harusnya jawaban kita ini udah benar karena kita udah melihat dari sisi grafik juga ya. Terkonfirmasi temuan kita tadi dengan memeriksa turunan pertama, ternyata fungsi f itu naik di X lebih dari 1 di kanannya dan turun di X kurang dari 1 atau di kirinya. Kita masuk lagi ke bukan soal ya, poin C. Tentukan titik ekstrim f dan jenisnya. Oke. Titik ekstrim itu ada ini kan domainnya terbuka ya, semua bilangan real dari minus taking sampai taking rentangnya terbuka. Jadi titik kritis itu yang perlu kita lihat ada di dua tempat. Kritis pada rentang terbuka ada di pertama, ada di titik stasioner. Kedua, titik singular. Untuk mengevaluasi titik stasioner dan singular ini, teman-teman, kita periksa turunan, kenapa sih ini? Kita periksa turunan pertamanya. Syarat untuk titik stasioner itu adalah f aksen X itu sama dengan 0, ini syaratnya. Dan tadi kita udah tahu kan, f aksen X itu ini nih, F pangkat X kali X kurang 1. Nah, artinya kan ya kita cukup lihat ini nih. Berapa nilai X yang bisa menyebabkan E pangkat X kali X kurang 1 sama dengan 0 ya? Jawabannya adalah X sama dengan 1. Letak titik stasioner ada di X sama dengan 1. Nah, tapi ini kita mesti perhatikan ya. Nilai Y berapa nih? Kalau X-nya sama dengan 1, kita harus cari nilai Y-nya. Y sama dengan F1. Dan berdasarkan fungsi yang ada di soal tadi, dia menyatakan bahwa fungsinya itu X kurang 2 kali E pangkat X. Jadi, 1 kurang 2 kali E pangkat 1. Ini jawabannya minus E. Nah, dari sini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa letak titik stasioner ada di 1, E. 2 lagi. 1, E. Oke, ini adalah titik kritisnya ya, yang pertama.
Titik kritis yang kedua ada di titik singular. Syaratnya adalah ini terletak di f aksen x yang f aksen yang tak terdefinisi. Sayangnya tidak ada. Yang gue jelasin pelan-pelan. Terletak jauhan. Sayangnya tidak ada ya. Tidak ada nilai x yang membuat kondisi yang menyebabkan kondisi ini. Jadi ya tidak ada titik singular. Karena itu titik ekstrim yang lagi kita cari ternyata hanya satu ya. Ada di 1, E doang. Persis seperti yang gambar ini juga. Di 1, E ini. Negatif E, sorry. Bukan E tapi negatif E. Oke, lanjut lagi. Oh ya, ini udah ya. Sudah A sampai C udah kita jawab. Sebetulnya masih ada yang lain ya. Kecekungan. Cekung atau cemung, oke. Asimtot juga, titik belok juga ditanyain. Ini mungkin nanti di sesi atau video selanjutnya. Thank you udah stay. Bye-bye.